Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan yang telah memberkati hidup kita sehingga kita dapat bertemu kembali dalam persekutuan ibadah di saat ini. Walaupun kita masih beribadah secara online, tapi kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini dan Dia siap memberkati kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian dan penyembahan kita kepadanya. Kita angkat pujian, selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu
Kita akan masuk dalam doa syukur dan pengampunan dosa. Marilah kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan yang sudah membuktikan kasih-Nya dengan sempurna. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Nya yang tidak pernah berhenti memberkati hidup kita. Firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Jemaat yang saya kasihi, apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah menyerah. Saya percaya ada banyak perbuatan dan pertolongan Tuhan yang ajaib yang boleh kita alami di sepanjang hari-hari yang telah kita lewati. Untuk itu, marilah kita datang mengucap syukur atas semua berkat yang telah kita terima daripadanya. Saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk datang secara pribadi, menaikkan doa-doa syukur kita kepadanya. Kita juga menyadari banyak dosa dan kegagalan yang kita lakukan melawan kehendak Tuhan. Dan keberdosaan kita membuat kita tak layak menghampiri tahtanya yang kudus. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa, maka Ia akan setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengan kerendahan hati, mari kita memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita yang telah mendukakan hati Tuhan lewat pikiran, perasaan, dan perbuatan yang membuat kita tak layak di hadirat-Nya. Saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk datang secara pribadi kepada Tuhan, memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Anak Allah yang kudus, sungguh besar kasih dan anugerah-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Kau telah selamatkan hidup kami dan menjadikan kami ciptaan-Mu yang baru. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan jika kami mau menghitung semua berkat-Mu yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami, takkan sanggup kami menyelesaikan sepanjang hidup ini. Namun, kami mau mengambil waktu sejenak di saat ini untuk mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebaikan-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia akan kehendak-Mu. Bentuklah hidup kami sehingga kami boleh mengenal akan rencana-Mu bagi kehidupan kami. Kami merindukan hadirat-Mu di saat ini Tuhan, dan bawalah kami selalu dekat di hati-Mu. Kami juga memohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami juga boleh hidup dalam pengampunan-Mu yang Kau nyatakan di dalam Kristus Anak-Mu. Suci dan kuduskan setiap kami Tuhan, sehingga kami layak beribadah kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Dengarlah berita anugerah untuk kita semua. Kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian
bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita semua, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Biarlah firman-Nya dapat menyejukkan hati kita, menghidupkan kembali harapan-harapan kita, dan menguatkan kita dalam masa-masa sulit seperti ini. Percayalah Tuhan Yesus hadir dalam kesendirian kita, dalam kegelisahan kita, dan kebosanan kita. Dia menemani dan menguatkan kita, tergantung apakah kita mau menyambutnya dan berada bersamanya. Mari dengan girang dan bersuka cita kita memuji Dia dengan pujian, Yesus jalan kebenaran. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang oleh namanya kita beroleh keselamatan. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat Dia. Oh, biar segala kemuliaan, segala hormat hanya bagimu. Yesus, Engkau yang layak untuk menerimanya. Semua bertepuk tangan sama-sama ya. Satu-satunya jalan hanya Yesus. Ini yang kami percaya Tuhan. Oh, semuanya diglori. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Satu kali lagi semangat lagi Bapak Ibu. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan.
tangan yang paling meriah buat dia. Amin. Amin. Saatnya kita akan mengikrarkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyajikan satu pujian dalam lembah kekelaman. Tidak ada seorang pun yang tahu jalannya kehidupan ini. Bila ia lahir, ia tidak tahu kapan kehidupannya akan berakhir. Ia tidak mengenal gunung dan lembah yang harus ia jalani. Dan tidak seorang pun yang tidak takut menghadapi lembah kekelaman, tidak gentar menghadapi badai kehidupan, kecuali ia yakin bersama Tuhan ia jalani semuanya itu. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini akan disampaikan oleh Ibu Gembala Jenny Panklova. Dan biarlah setiap kita dapat mempersiapkan hati dan pikiran untuk firman-Nya yang adalah kebenaran yang kekal, yang mampu mengubah hidup kita dari hari lepas hari. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oleh perkataanmu, ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Oleh kuasa-Mu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat
Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan lewat doa kita secara pribadi. Kita mendoakan hati kita supaya ketika firman Tuhan disampaikan, hati kita betul-betul siap menerima. Kita mengerti, kita memahami, dan kita memiliki hasrat yang dalam untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang lagi kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh keadaan dan keberadaan kami kepadamu. Saat ini kami akan mendengarkan suara-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong hati kami, Tuhan memberkati hati kami, supaya ketika firman Tuhan kami dengarkan, firman Tuhan kami renungkan, kami sungguh-sungguh mengerti maksud Tuhan bagi kami secara pribadi. Kami betul-betul mengerti apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga kami mengalami perubahan pikiran, dan perubahan pikiran itu mendorong kami untuk mengalami perubahan sikap, perubahan cara hidup kami. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan menolong kami yang sekarang ada di tempat kami masing-masing dengan berbagai godaan untuk kami melakukan aktivitas lain. Kami berdoa Tuhan bantu kami, supaya kami betul-betul berkonsentrasi penuh. Kami betul-betul menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan persis seperti ketika kami ada di gereja, beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ini kami dengan sepenuh hati, dengan hati yang lemah lembut, dengan hati yang sungguh kami rendahkan. Kami siap menerima perkataan Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang ini kita ada pada tema yang terakhir dari khotbah di bukit atau ucapan bahagia. Kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 5 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan berbahagialah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Itulah tema kita yang merupakan tema terakhir dari seluruh rangkaian tema tentang ucapan bahagia. Jemaat, salah satu pandangan dari teologi kemakmuran adalah Allah menginginkan semua orang Kristen untuk sukses di dalam segala hal. Saya ulangi, salah satu yang diyakini oleh teologi kemakmuran adalah bahwa Allah menginginkan semua orang Kristen mengalami sukses di dalam segala hal. Nah, dengan salah satu pemahaman ini, itu berarti bahwa orang Kristen yang mengalami tekanan, orang Kristen yang mengalami kekurangan, orang Kristen yang mengalami penderitaan, orang Kristen yang mengalami penganiayaan adalah orang Kristen yang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Oleh karena
salah satu paham ini mengatakan Allah menginginkan, Allah menghendaki, Allah mau supaya semua orang Kristen tanpa kecuali mengalami sukses dalam segala keadaan. Nah saudara, paham ini mengakibatkan ada begitu banyak pengajar firman, ada begitu banyak hamba Tuhan yang berkiblat pada teologi kemakmuran, sangat jarang sekali berbicara tentang satu kebenaran yang pada saat ini akan kita bahas. Satu kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada khotbahnya di bukit. Pada ayat yang ke-10 pasal 5 Matius. Di sana dikatakan, kepada kamu aku beritakan bahwa berbahagialah kamu jika karena kebenaran kamu dianiaya. Saudara, bagian lain firman Tuhan berkata bahwa kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi kepada kamu juga dikaruniakan untuk menderita untuk Dia. Untuk siapa? Untuk Kristus. Nah, saudara, dengan demikian apa yang diyakini oleh teologi kemakmuran sebenarnya itu bertentangan dengan ajaran Kristus. Bertentangan dengan apa yang diwahyukan, yang diinspirasikan oleh Allah di dalam Alkitab. Saudara, ternyata paham teologi kemakmuran ini bukan muncul pada abad-abad ketika teologi ini menjadi begitu santer dan terkenal. Tetapi sebenarnya jauh sebelumnya, yaitu di zaman Kristus hidup, orang-orang sudah banyak memiliki paham seperti ini. Kebanyakan orang yang hidup di zaman Kristus, mereka juga berpikir bahwa ketika mereka mengikut Kristus, itu berarti bahwa mereka akan melimpah dengan mujizat, dengan keadaan-keadaan yang membahagiakan, dengan kekayaan, dengan seluruh fasilitas hidup. Saudara, Calvin menanggapi orang-orang yang hidup di zaman Kristus dengan dia berkata bahwa orang-orang tersebut, mereka itu secara tolol membayangkan bahwa kerajaan Kristus itu akan dipenuhi dengan kekayaan dan kemewahan. Calvin berkata mereka secara tolol memahami tentang kerajaan Kristus seperti itu. Kenapa Calvin mengatakan mereka secara tolol? Karena itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau saudara memperhatikan khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, hal penderitaan dibicarakan dalam 3 ayat. Sementara hal-hal yang lain hanya disampaikan dalam 1 ayat. Saya mulai dari pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, 1 ayat. Berbahagialah orang yang berduka cita, 1 ayat. Berbahagialah orang yang lemah lembut, 1 ayat. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, 1 ayat. Berbahagialah orang yang murah hatinya, 1 ayat. Berbahagialah orang yang suci hatinya, 1 ayat. Berbahagialah orang yang membawa damai, 1 ayat. Tetapi pengajaran tentang penderitaan disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan cukup panjang, memakan waktu 3 ayat. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, hal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa
pengajaran tentang penderitaan itu penting di mata Kristus. Kenapa saudara? Karena orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Saya tidak mengatakan orang Kristen. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Nah, pengajaran Kristus ingin memberikan penekanan bahwa orang yang hidup sungguh-sungguh percaya kepada Kristus hampir selalu identik dengan penderitaan. Itulah sebabnya sekali lagi Tuhan berkata, berbahagialah kamu ya yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, kamu dianiaya dan kamu difitnah. Saudara, bagian terakhir ini ayat 10 sampai dengan ayat 12 menurut saya adalah kesimpulan dari khotbah di bukit. Semua ayat sebelumnya yang berbicara tentang tema-tema yang lain, sebenarnya kalau semua ayat-ayat itu tema-tema sungguh-sungguh dilakukan, maka sebenarnya kesimpulannya adalah bahwa semua hal itu pasti akan mendatangkan penderitaan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika kita maju dalam khotbah ini, saudara akan mengerti bahwa semua tema mulai ayat 3 sampai ayat 9 sebenarnya berbicara tentang penganiayaan. Jadi kalau orang yang miskin di hadapan Allah, hidupnya sungguh-sungguh dan kita memahami arti kata miskin ini, orang ini pasti akan menderita karena nama Tuhan. Orang yang berduka cita oleh karena apa? Berduka cita oleh karena dosa-dosa, berduka cita oleh karena keadaan yang tidak berkenan kepada Allah. Kalau dia berjuang hidup sungguh-sungguh sesuai dengan firman Allah, dia pasti akan mengalami penderitaan. Orang yang lemah lembut, orang yang hatinya mudah disentuh oleh Tuhan, orang yang hatinya peka kepada tuntunan Tuhan, dalam satu saat hidupnya dia pasti akan mengalami dianiaya, dicela, ditekan, difitnah, dibenci, dan dimusuhi. Begitu juga dengan tema-tema yang lain. Itulah sebabnya saya katakan menurut saya pribadi bahwa tema tentang penderitaan merupakan kesimpulan dari seluruh gaya hidup mulai dari ayat 3 sampai ayat 9 yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita perhatikan konteks ketika Tuhan Yesus menyampaikan bagian ini, yaitu pengajaran tentang penderitaan oleh karena nama Tuhan. Saudara tahu bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan pada zaman itu, mereka bersimpati kepada Kristus oleh karena mereka berpikir bahwa kerajaan yang dibicarakan oleh Kristus ketika dia melayani, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ketika dia menyampaikan tentang kerajaan Allah, mereka berpikir bahwa kerajaannya itu adalah kerajaan yang berlimpah dengan mujizat. Kerajaan yang berlimpah dengan kekuasaan, dengan kenikmatan hidup, dengan kemewahan, dan berbagai macam fasilitas hidup. Saudara perhatikan pasal sebelumnya, sebelum Matius pasal 5. Pasal 4, ayat 23 sampai 25. Di sana menjelaskan bahwa Yesus berkeliling, dia mengajar tentang Injil Kerajaan Allah. Dan di dalam pelayanan dia melenyapkan begitu banyak sakit penyakit. Dia melakukan begitu banyak mujizat. Sampai pada ayat yang ke-24 dikatakan, maka tersiarlah berita tentang Kristus. Tersiarlah kabar tentang mujizat-mujizat yang dia lakukan. Sehingga pada ayat yang ke-25 dikatakan, maka orang banyak berbondong-bondong. Di bagian lain Tuhan berkata, kamu mengikut aku bukan karena kamu percaya. Kamu mengikut aku oleh karena kamu melihat mujizat.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi mereka berbondong-bondong mengikut Tuhan, itu karena mereka terpesona dengan kuasanya. Dan mereka berpikir, kalau kami percaya kepadanya, kami akan keciprat kuasanya. Kami akan keciprat mujizat-mujizatnya. Kami pasti akan menikmati hidup yang nikmat, hidup yang mewah, penuh dengan berbagai macam peristiwa yang spektakuler, yang akan melepaskan mereka dari berbagai tekanan hidup, yang akan memberikan mereka jalan keluar dari begitu banyak masalah, yang akan memberikan kepada mereka kelegaan ketika mereka terhimpit. Itu yang ada di dalam pikiran mereka. Nah, itulah sebabnya pada Matius pasal 5, Yesus merasa perlu untuk mengajarkan tentang khotbah di bukit yang sebenarnya dapat disimpulkan itu berbicara tentang orang yang hidup benar dan pada akhirnya mengalami penganiayaan oleh karena sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Saudara, di dalam pengajarannya Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa mengikutinya bukan berarti memiliki segalanya. Mengikutinya bukan berarti memiliki mujizat, kesenangan, kepopuleran, terkenal, kaya, dan sebagainya. Melainkan jalan yang harus ditempuh oleh orang-orang yang memilih mengikut Kristus adalah jalan penderitaan. Saudara, mari kita masuk di dalam definisi. Ya, kita akan melihat ada dua kata yang penting untuk kita pelajari. Kata yang pertama adalah kata kebenaran dan kata yang kedua adalah kata dianiaya. Saudara, kata kebenaran dari bahasa asli menggunakan kata dikaiosune dan kesimpulan dari terminologi ini dikaiosune baik secara historis, secara pemakaian sederajat, secara kebiasaan dan konteks serta peristiwa-peristiwa di masa lalu dapat disimpulkan bahwa istilah kebenaran atau dikaiosune itu berbicara tentang integritas, berbicara tentang kebaikan. Dikaiosune berbicara tentang kekudusan hidup. Dikaiosune berbicara tentang cara berpikir yang benar. Nah, kenapa cara berpikir yang benar? Karena jikalau seseorang memiliki cara berpikir yang benar, pasti dia akan memiliki cara hidup yang benar. Oleh karena apa yang nampak dari gaya hidup merupakan apa yang diyakini dalam hati dan di dalam pikiran. Dikaiosune berbicara tentang kehendak Allah. Dikaiosune berbicara tentang satu keadaan di mana seseorang itu diterima oleh Allah. Dikaiosune berbicara tentang seseorang yang telah mencapai satu keadaan yang disetujui oleh Allah, satu keadaan yang menyenangkan hati Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian ketika Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, oleh sebab dikaiosune, sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengatakan, berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena kamu memiliki integritas. Berbahagialah kamu apabila kamu dianiaya oleh karena kamu berjuang hidup kudus. Berbahagialah kamu jikalau kamu dianiaya dan menderita oleh karena kamu hidup dengan cara berpikir yang benar, yang pada akhirnya membawa kamu kepada satu aplikasi hidup yang benar. Berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena kamu melakukan kehendak Allah. Berbahagialah kamu apabila kamu dianiaya, kamu mengalami penderitaan karena kamu melakukan apa yang dituntut oleh Allah. Berbahagialah kamu apabila kamu dianiaya dan mengalami penderitaan oleh karena kamu telah berjuang mencapai kondisi yang dapat diterima oleh Allah. Berbahagialah kamu apabila oleh karena perjuanganmu yang sungguh-sungguh kamu mencapai satu level. Kamu mencapai satu keadaan di mana keadaanmu itu menyenangkan hati Allah. Sebenarnya itu yang ingin dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Nah saudara, istilah dianiaya di sini artinya mengalami penderitaan penganiayaan atau dikejar-kejar. Konteks dekatnya di situ pada ayat yang ke-11 dikatakan kalau kamu dicela, kalau kamu dianiaya, dan kalau kamu difitnah, dengan kata lain kalau kamu dibenci oleh karena integritas, oleh karena hidup kudus, oleh karena cara berpikirmu benar, oleh karena kamu melakukan kehendak Allah, oleh karena kamu melakukan apa yang dituntut oleh Allah, oleh karena kamu berada pada keadaan yang diterima oleh Allah, oleh karena kamu mencapai standar hidup, level hidup yang menyenangkan hati Allah. Jadi saudara, saya simpulkan sekali lagi. Arti dari ayat ini, berbahagialah kamu jika kamu dianiaya oleh karena kebenaran. Sebenarnya ayat ini mengandung arti begini, secara sederhana. Berbahagialah orang, berbahagialah kamu apabila kamu ditekan, apabila kamu dicela, apabila kamu difitnah, apabila kamu dikejar-kejar, apabila kamu dimusuhi, apabila kamu dibenci, oleh karena kamu berjuang untuk memiliki integritas. Apabila kamu berjuang untuk mengalami satu kehidupan yang berkenan kepada Allah. Apabila kamu mencapai level hidup yang betul-betul menyenangkan hati Allah. Sebenarnya itu maksud ayat ini. Nah saudara, apa relevansi ya pengajaran ini bagi saya dan saudara? Karena tidak cukup kita hanya memahami kesimpulannya seperti itu. Saudara, mari kita buka Lukas pasal 16. Ya, Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, Lukas pasal yang ke-16. Kalau kita melihat, itu mulai dari ayat 10 aja ya. 10 sampai 15. Saudara, di sana berbicara tentang hamba yang mengabdi kepada dua tuan. Kristus berkata pada ayat yang ke-12. Ya, ayat yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, bagian terakhir dari ayat 13. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itu bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggrisnya berkata, you cannot serve God and money. Langsung loh. Dalam bahasa Inggris mengatakan, Mammon itu money, itu uang. Jadi kamu tidak bisa mengabdikan hidupmu kepada Allah dan secara setara, secara sejajar kepada uang. Tidak bisa. Nah, saudara, ayat selanjutnya dikatakan, ayat 14. Nah, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, who were lovers money. Jadi, ketika Kristus menyampaikan pengajaran ini, dia tahu siapa pendengarnya. Pendengarnya adalah orang-orang Farisi yang Alkitab bahasa Indonesia mengatakan mereka hamba uang. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan who were lovers money. Mereka adalah orang-orang yang cinta uang. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah sambil kamu tetap mencintai uang. Nah, karena itu yang dijalani oleh orang-orang Farisi, orang-orang yang diperhamba oleh uang. Bahasa Indonesia juga menerjemahkan hamba uang itu dalam maknanya. Ketika kita memiliki uang, ketika kita cinta uang, kita berpikir bahwa kita yang berkuasa atas uang. Tetapi bahasa Indonesia Alkitab, terjemahan LAI berkata, sebenarnya kita justru menjadi hamba dari uang. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkataan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus ini menjadi serangan bagi orang-orang Farisi yang cinta uang. Itulah sebabnya sejak saat itu saudara,
mulailah terjadi penganiayaan. Disinilah cikal bakal mengapa Kristus dibenci, oleh karena pengajaran Kristus, oleh karena cara hidup Kristus menyerang cara hidup mereka. Nah, untuk membenarkan cinta uang mereka, untuk membenarkan dosa-dosa mereka, mereka menyerang Kristus, mereka membenci Dia, mereka berusaha untuk menjatuhkan Dia, mereka berusaha untuk menganiaya, mencela dan menekan Dia, saudara. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, itulah yang dialami oleh Kristus. Dan itu juga yang dimaksudkan oleh Kristus bagi saudara dan saya. Ayat 15 dijelaskan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Jadi orang-orang Farisi ini, oleh karena mereka merasa diserang oleh Tuhan, lewat firman Tuhan yang disampaikan, bahwa kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah sambil kamu cinta uang, mereka merasa itu serangan bagi mereka, mereka membenci Yesus, dan mereka berusaha untuk menganiaya Dia. Kenapa? Karena usaha mereka untuk menganiaya Yesus, usaha mereka di dalam menyatakan rasa benci, rasa tidak suka mereka, merupakan satu pernyataan mereka membela diri. Mereka membela diri atas dosa mereka yang cinta uang. Nah, saudara, disinilah awal semuanya. Mereka mencintai yang jahat, sementara Yesus tidak. Nah, cara hidup Yesus ini mereka anggap sebagai serangan bagi mereka yang cinta uang. Dan disinilah penganiayaan itu dimulai. Dalam pengajaran Matius pasal 16, Yesus ingin mengatakan cinta uang merupakan pengkhianatan terhadap Allah. Kamu tidak bisa menyerahkan atau mengabdikan hidupmu kepada dua kedaulatan. Kepada kedaulatan Allah dan kepada kedaulatan uang. Saudara, orang yang berusaha hidup sesuai dengan standar firman Allah pasti mengalami penderitaan. Dan itu dimulai dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup dalam standar Allah. Tuhan Yesus hidup di dalam standar yang dikehendaki oleh Allah. Dan Dia dibenci. Jadi orang-orang yang berjuang untuk hidup sesuai dengan standar Allah, yang tidak mau berkompromi dengan dosa, di tengah-tengah dunia yang korup, di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang menganggap dosa itu bukan dosa, pasti orang-orang percaya akan mengalami penderitaan dalam berbagai bentuk. Mungkin akan menjadi seseorang yang tidak populer. Tidak akan diterima di kelompok ini. Tidak akan disenangi oleh beberapa orang. Akan ditolak oleh beberapa orang. Akan dijauhi oleh orang yang sini. Akan dianggap aneh oleh beberapa orang yang lain. Lalu akan dikecam lagi oleh beberapa orang yang lain sesuai dengan dosa-dosa mereka masing-masing. Yang mereka lihat bahwa hidup kita sepertinya menyerang mereka di dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi orang yang sungguh-sungguh, saya berbicara tentang orang Kristen yang sungguh-sungguh. Orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan firman-Nya, pasti akan mengalami siksaan. Baik secara batiniah maupun secara jasmania. Saudara yang Tuhan kasihi, Luther berkata, gereja atau orang Kristen yang sungguh-sungguh berjuang hidup sesuai dengan kehendak Allah adalah kumpulan dari mereka yang dianiaya dan dibunuh secara syahid dan mati. Saudara, mungkin kita tidak mengalami sampai mati syahid. Tetapi kita pasti akan mengalami situasi-situasi di mana kita dibenci, dicela, difitnah, dituduhkan kepada kita segala yang jahat seperti kata Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena gaya hidup kita.
keputusan-keputusan kita, apa yang kita lakukan yang menyerang hidup mereka yang tidak sesuai dengan firman Allah, mereka untuk membenarkan diri pasti mereka akan menyerang kita. Calvin berkata, kita tidak bisa menjadi tentara Kristus dengan kondisi lain selain mendapati bahwa sebagian besar dari dunia ini memusuhi kita, mengejar kita, bahkan sampai mati. Persoalannya adalah bahwa setan tidak akan pernah berhenti untuk mengisi pikiran para pengikutnya dengan kemarahan dan rasa permusuhan kepada kita. Saudara, kita tidak berbicara tentang orang di luar iman. Sekarang kita berbicara saja tentang sesama orang Kristen. Tetapi ada kelompok yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ini dikatakan oleh Calvin bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang mencela, yang menekan, yang memfitnah, yang menganiaya orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup. Mereka menggunakan diri mereka untuk menjadi pengikut setan tanpa sadar. Mereka berpikir bahwa mereka sedang mengikut Kristus. Sebenarnya mereka sedang mengikut setan. Karena cara hidup mereka yang membenci, memusuhi, mencela, memfitnah, menuduhkan yang jahat kepada orang lain adalah cara hidup setan. Dan setan tidak akan pernah berhenti untuk terus-menerus membisikkan rasa kebencian, membisikkan rasa permusuhan kepada orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga mereka menjadi penyebab orang Kristen yang sungguh-sungguh teraniaya dan menderita. Tapi Tuhan katakan tidak apa-apa, berbahagialah kamu. Saudara, yang saya maksudkan di sini, orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya. Jadi yang saya maksudkan, yang disebut berbahagia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Kenapa? Karena orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh percaya tidak akan mengalami penderitaan yang berarti. Kenapa? Karena mereka pasti adalah orang-orang Kristen yang suka menjilat. Orang-orang Kristen yang bermuka dua. Karena mau aman, kompromi di sini. Supaya mendapatkan dukungan, baik di sini, baik di sana. Sekalipun itu bukan standar Allah. Sekalipun itu bukan kehendak Allah. Kristen yang tidak sungguh-sungguh pasti cari aman. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh pasti tidak bisa tampil seperti yang Tuhan mau. Di sana oke, di sini oke. Yang penting Anda senang. Kita tidak pernah bertengkar, kita tidak bermusuhan. Saya mendapat fasilitas, saya diterima, saya disayangi, saya dicintai. Saudara, Tuhan Yesus berkata loh, ya, hati-hati, ya, hati-hati untuk semua orang yang selalu dipuji. Hati-hati untuk setiap orang yang dipuja-puji. Karena seperti itulah nenek moyang memuja-muji nabi-nabi palsu. Itulah sebabnya Tuhan berkata, yang disebut berbahagia adalah mereka yang percaya, yang oleh karena gaya hidupnya, oleh karena percaya, yang dinyatakan lewat integritas, lewat kekudusan hidup, lewat cara berpikir yang benar, hidup yang sesuai kehendak Allah, hidup yang berjuang sesuai dengan standar Allah, hidup yang mencapai level yang menyenangkan hati Allah. Berbahagia kalau kamu dianiaya oleh karena semuanya itu. Jadi sekali lagi, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh tidak mungkin mengalami penderitaan dalam hal yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karena akan menjadi penjilat. Karena mau aman kompromi dengan dosa. Karena mau senang kompromi dengan dosa. Supaya diterima dan disenangi melakukan dosa. Saudara yang Tuhan kasihi.
Orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya, dia pasti akan membangun seluruh hidupnya di atas dasar kehendak Allah. Dia akan melakukan semua kegiatan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah, standar Allah. Dia akan mengelola usahanya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan standar Allah. Dia akan melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan standar Allah. Dia akan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Allah, sesuai kehendak Allah, sesuai standar yang ditetapkan oleh Allah. Dia akan mengambil keputusan demi keputusan sesuai dengan standar Allah dan kehendak Allah. Dia akan menjalankan profesinya. Dia akan menjalankan panggilannya sesuai dengan kehendak Allah dan standar Allah. Dia pasti akan mencari berkat sesuai dengan standar Allah dan kehendak Allah. Dia akan memperlakukan orang lain, pasangannya, orang tuanya, anak-anaknya, iparnya, atasannya, bawahannya, tetangganya, sesama jemaat. Hamba Tuhan memperlakukan jemaatnya, jemaat memperlakukan hamba Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus ini hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya, sekali lagi mereka pasti dimusuhi, dicelah, difitnah, dituduhkan segala yang jahat ke sana kemari, dijauhi. Saudara, bahkan mereka yang hidup di tengah-tengah orang Kristen, yang sekalipun disebut Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh. Kita bicara ini sesama orang Kristen. Pasti orang yang sungguh-sungguh akan mengalami penderitaan. Disalahpahami, disalah mengerti. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika Anda adalah orang yang menghormati kesucian pernikahan, yang menghormati kesucian ikatan pernikahan, maka ingat baik-baik, hidupmu akan menjadi serangan bagi orang-orang yang hidupnya bebas, bagi orang-orang yang tidak menghormati kesakralan pernikahan, yang menyukai kebebasan, yang menodai pernikahannya dengan perselingkuhan. Dan saudara, bersiap-siaplah untuk menderita penganiayaan. Kenapa? Karena orang-orang ini akan membenci saudara. Orang-orang ini akan menghina saudara, akan mencela saudara, akan menganggap saudara aneh, akan memusuhi saudara, dan menjauhi saudara sebagai pembelaan mereka terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau Anda adalah orang yang secara serius berjuang untuk mengendalikan diri, maka hidupmu akan menjadi serangan bagi orang-orang yang pemarah, yang mudah emosi, yang meledak-ledak. Dan saudara, bersiap-siaplah untuk dicelah, difitnah, dijauhi sebagai pembelaan mereka terhadap dosa-dosa mereka. Kalau saudara adalah orang yang hidup dalam kemurahan hati, maka hidupmu akan menjadi serangan bagi mereka yang pelit dan cinta uang. Dan bersiap-siaplah untuk menderita, dimusuhi, diomongin, difitnah, dituduhkan yang jahat sebagai pembelaan mereka atas dosa-dosa mereka. Kalau saudara hidup dalam kejujuran, ingat baik-baik,
Hidupmu akan menjadi serangan bagi mereka yang tidak jujur, yang suka berbohong dan menipu. Dan saudara harus bersiap-siap untuk dibenci, untuk dicela, untuk difitnah. Sebagai pembelaan mereka terhadap dosa-dosa mereka. Jika saudara adalah orang yang memegang janji, maka hidupmu akan menjadi sebuah serangan bagi mereka yang hidupnya tidak setia, yang tidak berkomitmen, yang pelin-pelan. Maka saudara harus bersiap-siap dibenci, dicela, dimusuhi, dijauhi. Sebab itulah pembelaan mereka terhadap dosa-dosa mereka. Kalau Anda adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, percayalah hidupmu akan menjadi serangan bagi mereka yang tidak serius, yang asal-asalan. Dan saudara harus bersiap-siap dibenci, dimusuhi, difitnah, ditekan, dicela, dan dituduhkan segala yang jahat sebagai pembelaan mereka terhadap dosa-dosa mereka. Kalau saudara berjuang untuk hidup berkomitmen kepada Tuhan, maka ingat baik-baik, hidupmu menjadi serangan bagi mereka yang hidupnya tidak penuh komitmen, yang hidupnya tidak menghormati dan tidak mencintai Tuhan. Dan saudara harus bersiap-siap menderita. Karena saudara pasti akan dicela, pasti akan dijauhi, dimusuhi, dibenci, difitnah, dihina, ditekan, dituduhkan semua yang jahat sebagai pembelaan mereka terhadap dosa-dosa mereka. Kalau saudara adalah orang Kristen yang berjuang hidup rohani, maka kehidupan saudara yang sangat rohani itu akan menjadi serangan bagi mereka yang hidup secara duniawi. Dan saudara harus bersiap-siap menderita. Karena saudara pasti akan dibenci, dicela, dihitnah, dimusuhi, dituduhkan segala yang jahat sebagai pembelaan mereka terhadap dosa-dosa mereka. Setiap orang Kristen yang berpusat kepada Tuhan akan mengalami penderitaan. Inilah saudara, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan perkataan berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya paham ketika kita berada pada satu kondisi di mana kita dibenci oleh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Oleh karena kita mungkin tidak mengikuti keinginan mereka. Karena kita takut kepada Tuhan. Karena kita berjuang untuk memiliki integritas. Karena kita berjuang untuk hidup kudus. Sementara apa yang mereka inginkan untuk kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sekalipun dalam lingkup pelayanan. Sekalipun dalam lingkup rohani. Kita mungkin didesak oleh orang yang sama-sama melayani Tuhan. Tetapi untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar Tuhan. Kemudian orang-orang tersebut mulai sebagai pembelaan terhadap dosa mereka karena sebenarnya mereka tahu bahwa keinginan mereka adalah dosa dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi untuk membenarkan dosa-dosa mereka, mereka pasti akan menyerang, membenci, memfitnah, menceritakan yang tidak benar, menuduhkan segala yang jahat seperti kata Tuhan Yesus. Saudara, ini keadaan yang saya tahu tidak mengenakkan. Ini sangat menekan. Ini sangat menyakitkan.
Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah. Saudara, kita sudah tahu apa maksud berbahagia karena sudah sering dijelaskan. Tuhan Yesus berkata, saudara, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena begitulah nabi-nabi palsu dipuji oleh nenek moyangmu. Artinya saudara apa? Enggak apa-apa kita enggak dipuji. Tidak apa-apa kita tidak diterima. Tidak apa-apa kita dibenci. Tidak apa-apa kita dituduhkan segala yang jahat. Oleh karena kita berjuang untuk hidup dalam integritas. Oleh karena kita berjuang hidup kudus. Dan bertentangan dengan keinginan orang-orang yang ingin memanfaatkan kita untuk melakukan keinginan mereka. Yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tidak apa-apa. Diam saja. Dan terus berjuang hidup sampai mencapai standar yang menyenangkan hati Allah. Percaya saudara, waktu Tuhan akan tiba. Jadi kalau saudara ada pada kondisi ini, saudara ada pada posisi ini, di mana saudara berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lalu saudara menderita, jangan saudara berkata, Tuhan, saya berjuang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak peduli, saya tidak disukai, saya ditekan untuk berkompromi, saya dimusuhi, saya tidak lagi disapa, saya tidak lagi dianggap sebagai orang yang berteman, bersahabat, bersaudara. Saya dianggap musuh. Lalu saudara berkata, mengapa Tuhan? Stop. Jawabannya ada. Orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan pasti mengalami penderitaan. Diam saja saudara. Terima kondisi yang penuh dengan tekanan dan penderitaan. Saudara akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Mungkin saudara dibenci. Mungkin saudara kehilangan teman, saudara, rekan sekerja. Bukan karena saudara yang memusuhi, tapi saudara dimusuhi. Ingat, pintu komunikasi tertutup di sini. Tapi saudara membuka pintu relasi dengan Allah yang luar biasa. Yang kepadanya saya dan saudara akan memberikan pertanggungjawaban. Berbahagialah saudara. Dan dalam kesempatan ini, saya sampaikan kepada jemaat. Lewat kebenaran ini dan saudara tahu bahwa saudara belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, bertobatlah. Mumpung masih ada waktu. Berjuanglah hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan menjadi alat setan. Jangan menjadi alat iblis. Yang dipakai untuk menganiaya orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Satu saat nanti engkau akan mempertanggungjawabkan hidupmu di hadapan tahta pengadilan Kristus. Bagian yang ketiga, saudara, konfrontasi. Saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa jangan juga saudara bangga karena saudara menderita, lalu berkata bahwa saudara berbahagia. Bisa jadi saudara, saudara menderita oleh karena dosa saudara. Atau begini, kok saya nggak pernah menderita ya? Artinya tidak pernah mengalami pada satu situasi yang penuh tekanan. Ya saudara, kita harus bertanya, apakah saya sungguh-sungguh percaya atau tidak?
tidak menderita, kemungkinan besar kita tidak sungguh-sungguh percaya. Karena orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya dan hidup dalam firman, pasti akan mengalami kondisi-kondisi ini. William Hendriksen berkata, jika semua orang memuji kamu, itu pasti karena kamu. William Hendriksen berkata, saya ulangi. Jika semua orang memuji kamu, artinya jika kamu tidak mengalami tekanan, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami ditolak, dicela, difitnah. Hendriksen berkata, itu pasti karena kamu adalah seorang penjilat yang mau merendahkan diri dan bersifat penipu. Kenapa William Hendriksen berkata demikian? Karena dia menjabarkan dari apa yang dikatakan oleh Kristus. Celaka kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara begitulah nenek moyangmu memuji nabi-nabi palsu. Jadi kalau kita tidak menderita, tidak mengalami tekanan-tekanan oleh karena melakukan firman Allah, kemungkinan besar kita bukan orang percaya yang sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak semua penderitaan akan mendatangkan kebahagiaan. Tapi Tuhan berkata berbahagialah. Begini saudara, kadang ada orang yang menderita oleh karena dosa. Jadi kalau saudara menderita bukan karena melakukan kebenaran, tapi karena melakukan dosa, tidak usah nangis-nangis sama Tuhan. Contoh saudara, seks bebas. Entah dalam pernikahan, entah di luar pernikahan. Lalu ada resiko-resiko. Ada kondisi-kondisi yang akhirnya berkembang, lalu mengalami penderitaan. Tertekan secara ekonomi, urus ini, urus itu, menjadi ribet hubungan komunikasi oleh karena melakukan dosa. Lalu mengalami penderitaan. Mungkin ekonomi juga menjadi sulit oleh karena harus mengurus ini, mengurus itu kalau yang sudah menikah. Lalu ada anak di luar nikah lagi. Urus yang di dalam, urus yang di luar. Lalu ada banyak resiko. Kemudian berkata Tuhan, aku berbahagia karena aku menderita. Oh saudara, hati-hati. Itu bukan yang Tuhan maksud. Saudara menderita karena berbuat dosa. Bisa jadi juga karena kita salah memahami firman Tuhan. Berpikir begini, saudara seorang pekerja. Tapi saudara berpikir begini, sudahlah, tidak apa-apa. Saya nanti kasih tahu bos bahwa saya itu melayani Tuhan. Jadi saya minta maaf, saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan saya dengan baik. Mungkin bisa ini yang kerjakan, ini yang kerjakan. Lalu saya pergi perjalanan misi ke Merauke. Saya pergi perjalanan misi ke tempat-tempat yang terpencil. Lalu ketika saudara pulang pelayanan, bos bilang, kau pindah kerja sudah atau kau berhenti sudah Lalu saudara mulai bilang, Tuhan, bukankah aku melakukan kehendak Tuhan? Tidak saudara, bukan itu yang Tuhan maksud. Itu karena saudara tidak berhikmat. Dan yang ketiga, saudara, bisa jadi kita mengalami penderitaan oleh karena kita salah di dalam menempatkan berbagai hal di dalam prioritas kita. Jadi saudara, jangan sembrono. Bagian akhir dari firman ini saya juga ingin mengatakan supaya ada keseimbangan. Ketika kita menderita, hati-hati. Jangan kita mengklaim bahwa kita sedang ada dalam kehendak Allah. Seorang teolog berkata begini, jika seseorang tidak populer, dia harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini disebabkan oleh karena dia setia kepada Tuhan, ataukah karena dia telah gagal menunjukkan karakter Kristus? Artinya begini, kalau saudara mengalami satu penderitaan, lalu saudara merasa bangga, karena saudara merasa inilah firman Tuhan yang saudara lakukan. Tapi ingat, kalau kita menderita, kita evaluasi dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bertanyalah, apakah penderitaan saya oleh karena saya setia kepada kehendak Allah?
Ataukah penderitaan saya oleh karena saya gagal menyatakan karakter Kristus? Wah, itu harus dipikirkan. Siapa tahu terangmu ada di bawah gantang. Artinya hidupmu sama sekali tidak memberkati orang lain. Doa saya, Tuhan menolong kita memahami kebenaran ini. Dan kita tahu bagaimana mengaplikasikannya di dalam hidup kita setiap hari. Mari saudara, jikalau kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, bersedialah menderita oleh karena melakukan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Selama ini kami mungkin tidak mengerti dan tidak memahami apa maksud firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Tetapi pada saat ini di tengah-tengah ibadah kami, Engkau berkenan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Bahwa inilah maksud Tuhan lewat firman-Mu. Bapa, kami berdoa, tolonglah kami. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang berkomitmen untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Kami tahu bahwa kami akan mengalami saat-saat yang sulit. Kami mungkin akan dicela, dibenci, dimusuhi, ditolak, tidak disukai, dituduhkan segala yang jahat. Tetapi Tuhan, kami mau memegang firman-Mu. Bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia oleh karena kami mengalami tekanan dan penderitaan. Sebab kami berjuang untuk memiliki integritas. Sebab kami berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Sebab kami berjuang untuk hidup dengan cara berpikir yang benar yang akhirnya menghasilkan hidup kami adalah cara hidup yang benar. Kami bersyukur kalau kami mengalami tekanan penderitaan oleh karena kami melakukan kehendak Allah. Bukan karena kami melakukan dosa. Bukan karena kami tidak mempraktekkan karakter Kristus. Bukan karena terang kami tidak bercahaya. Bukan karena berarti terang kami menyala di bawah gantang. Tetapi oleh karena kami berjuang menjadi prajurit-prajurit Kristus yang rela menderita oleh karena komitmen kepada kehendak-Mu Tuhan. Kuatkan kami kalau sementara ini kami sedang mengalami dicela, dibenci, dimusuhi, difitnah, dituduhkan segala yang jahat. Kuatkan kami supaya kami cakap menanggung. Kami sabar menerima. Kami terus melangkah. Kami terus berbahagia dalam Tuhan. Kami terus merasa bersuka cita. Kami terus dapat menikmati hidup kami. Menikmati hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Oleh karena kami tahu sorga menjadi milik kami. Hiburkan semua yang menderita karena firman-Mu. Kuatkan semua yang menderita karena kehendak-Mu. Tolong semua yang menderita karena nama-Mu. Kami berdoa kalau ada di antara kami yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kami hidup dengan hawa nafsu kami. Dengan keinginan-keinginan kami. Dengan hasrat-hasrat kami. Dengan dosa-dosa kami. Kemudian kehidupan orang lain yang sungguh-sungguh menyinggung kami. Kehidupan mereka menjadi serangan bagi kami. Kemudian kami membenci. Oleh karena orang-orang yang hidup sungguh-sungguh tidak mengikuti keinginan kami. Tidak memfasilitasi hasrat kami. Tidak memfasilitasi keinginan daging kami. Lalu kami mulai membenci. Kami mulai menyerang. Kami mulai menghina. Memfitnah. Menuduhkan segala yang jahat.
Tuhan, kasihani kami. Tolong kami, berbicara kepada kami. Obrak-abrik hati kami yang keras dan penuh dengan dosa. Dan pulihkan kami. Lalu kami yang menderita oleh karena perbuatan orang-orang yang membela dosa-dosa mereka. Beri kami kekuatan untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk memahami, untuk mengerti. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami datang berdoa mendukung saudara-saudara kami di dalam doa dan syukur. Mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bapak Andre Gunardi pada tanggal 2 November. Saudara Stefan Senabudi pada tanggal 3 November. Ibu Selvi Anderlo tanggal 4 November. Ibu Veronica Suarez tanggal 4 November. Saudara Handri tanggal 5 November. Ibu Cherry Gosal tanggal 6 November. Bapak Budi Santoso tanggal 7 November. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain juga yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Yang kami tidak mendapatkan data dan informasi. Kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara kami ini sungguh-sungguh berjuang hidup di dalam Tuhan selagi Tuhan memberi mereka waktu. Sampai mereka mencapai satu keadaan, satu level hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau pada akhirnya mereka harus mengalami penderitaan oleh karena melakukan kebenaran, Tuhan, yakinkan mereka bahwa firman-Mu, ya dan amin. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Karena hidup di dunia hanya sementara. Tetapi dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Berkati saudara-saudari kami ini dengan kesehatan, kekuatan. Berkati dalam pekerjaan, dalam studi, dalam masa depan mereka. Segala pergumulan mereka, Tuhan tolong mereka kuat menjalaninya. Dan biarlah mereka makin cemerlang di dalam Tuhan. Berdoa untuk semua jemaat-Mu. Dalam berbagai pergumulan, tekanan hidup, kondisi ekonomi yang morat-marit, pergumulan persoalan-persoalan yang muncul oleh karena masalah pandemi. Tuhan, tolong kami semua. Tolong hiburkan kami. Tolong kuatkan kami. Tolong cukupkan segala keperluan kami. Tolong buka peluang kepada kami untuk kami melakukan hal-hal yang berguna yang akan menolong meringankan situasi kami. Tuhan terima kasih. Ini doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami syukuri firman-Mu. Amin. Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya menjemput jemaat semua untuk bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyi doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pan Mukse. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman yang teguh, terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.